Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat pagi. Dan yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan subscribe, bantu like, komen, share ke semua grup kalian, dan aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel kesayangan ini Madura Manis ini adalah yang tahu pertama. Dan aku doakan yang udah support, udah subscribe, udah menonton, jadi penonton setia Madura Manis ini, aku doakan semoga segala urusannya dipermudahkan dan dijauhkan dari penyakit, dan disehatkan dan diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita ke tutorialnya aja. Aku mau menyampaikan sama saudaraku agar bisa sadar demi sedikit demi sedikit, agar saudara-saudaraku dimanapun berada bisa perlakuan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bagi orang Islam harus jaga yang sholat yang 5 waktu, terus sholat malamnya, sholat sunat, terus puasa sunat. Sebentar lagi ini udah mau hari raya Idul Adha. Ayo doakan saudara-saudara kita yang pergi naik haji, doakan supaya selamat sampai kembali ke negaranya Indonesia lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji surat rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita mampu, biaya pulang perginya, tenaganya, mudah-mudahan mampu. Dan mudah-mudahan yang naik haji, aku doakan semoga jadi haji mabrur. Jadi kalau orang naik haji itu harus mampu biaya pulang perginya, tenaganya. Mudah-mudahan hatinya hatinya dibersihkan selalu biar jadi haji mabrur. Dan jangan kotorin hati kita kalau udah naik haji, karena haji itu panggilan ilahi. Jangan nodahi hati kita kalau udah naik haji, bikinlah selalu bersih. Karena kan ada kalau haji umroh itu ya, ada tetangga aku nih ada, kalau nggak dipanggil haji siapa itu namanya, itu nggak
nggak menoleh. Iya, ya tetangga aku ini, tapi bukan di sini, di tetangga rumah orang tua aku dulu ada orang tuh naik haji umroh. Dia kalau mau dipanggil namanya, namanya ya nggak menoleh, harus panggil haji siapa gitu baru menoleh. Tapi ya kalau belum haji kayak Idul Adha ini ya, haji jatah itu, kalau belum haji, kalau orang haji umroh dipanggil haji itu katanya berdosa, yang manggil haji berdosa, yang dipanggil itu berdosa katanya. Sebaliknya kalau haji jatah kayak hari raya Idul Adha ini ya, kita harus manggil kaji yang baru datang dari Mekah itu harus dipanggil haji kaji gitu lah. Karena kalau kita nggak manggil kaji itu dosa, karena dia udah melakukan ibadah haji jatah. Jadi ingat itu, kalau cuman haji umroh gak usah dipanggil kaji aja, panggil namanya ya. Nggak mau antara mau nggak maunya udah nggak dipanggil itu aja. Tapi kalau udah naik haji jatah kita harus panggil kaji, karena itu udah resmi. Kayak ini, kayak kita beli sepeda motor ya dari dealer, antara beli cash sama beli kreditan. Kalau udah beli cash itu ya udah resmi. Contohnya bayar cash itu ya, bayar cash itu ya berapa sebenarnya, 25 juta dibayar cash, 25 juta. Nah itu kan udah sah, udah nggak ditagih setiap bulannya, karena kita udah bayar cash. Tapi kalau kita ngeredit ya hasil motor, uang mukanya seumpamanya 1,5 juta, 1,5 juta kan, terus tiap bulannya harus bayar 500 seumpamanya ini. Nah kita ini kan harus bayar tiap bulan 500, kan itu belum resmi, soalnya kita masih punya hutang gitu. Kalau udah bayar cash kita kan udah nggak punya hutang, itu sepeda motor tuh udah resmi milik kita. Tapi kalau masih ngeredit masih belum resmi, sepeda motor kita itu masih yang punya itu dealer. Nah itu kan yang punya dealer, karena kita masih belum lunas membayar sepeda motor itu. Ya kayak itu, kalau udah lunas ya udah resmi, udah bebas lah, bebas dari hutang ya gitu contohnya. Nah seperti kayak itu naik haji itu. Semua orang Islam ini ya ada niat untuk pergi naik haji, panggilan ilahi, rukun Islam yang kelima itu. Tapi bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa, nggak pergi. Pokoknya kalau naik haji itu harus mampu semuanya, mampu tenaga, mampu biaya, bisa pulang pergi pergi pulangnya bisa. Jadi kalau nggak kuat biaya,
gak kuat tenaga, gak usah dipaksakan, kalau nggak kuat. Nah kayak ini ya, ada orang mau mikul apa gitu, mau mikul kayu besar. Nah, nanti kan kalau nggak kuat, kalau dipaksakan bisa berbahaya ya, bisa roboh gitu suatu tak mikul itu ya. Kayak itu kalau Haji dapat dari hutang, biayanya itu ya dapat dari hutang dari tetangganya, pasti pulangnya itu ditagih sama tetangganya, karena yang bikin bayar haji itu dapatnya dari hutang. Kalau nggak dapat hutang kan enak, datang udah nyantai. Dan kita harus ingat selalu ini kematian kita, karena di hidup ini akan berakhir dan akan diakhiri oleh kematian. Nggak ada manusia yang di dunia ini yang bernafas, nggak ada yang hidupnya kekal, semuanya mati. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakal mati. Tapi kalau manusia, malaikat, nabi, semuanya mati, nggak bakal tersisa satupun selain Allah yang hidup. Kalau semuanya malaikat, nabi, mau apalagi manusia, setan, iblis, semut, kambing, tumbuh-tumbuhan, air, angin, pokoknya itu semuanya mati. Gak bahkan ada yang hidup. Jadi sewaktu kita hidup ini, berbuatlah yang baik, kerjakanlah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah, biar kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Kita ini harus bisa ngatur waktunya sholat ya sholat, waktunya makan ya makan, waktu main ya main, waktu tidur. Jadi kita ini harus pintar-pintar ngatur waktu, karena kematian kita ini nggak ada yang tahu kapan kita mati, waktu apa kita mati di mana nggak tahu. Itu yang tahu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Itulah yang tahu rezeki kita, kematian kita, jodoh kita, itu udah diatur oleh Allah. Dan kita ini cuma berusaha, berjuang ya. Kalau berjuang itu ya harus disertai dengan doa, biar seimbang, biar dapat rezeki yang halal.
janganlah cari rezeki yang haram, carilah rezeki yang halal, biar pendapatan rezeki kita itu dapat uang sebenarnya bisa berkah, bisa bermanfaat bagi yang memerlukan, terutama bagi keluarganya, bisa berkah. Tapi kalau dapatnya uang haram, dapat uang dari judi, dari mencuri, merampok, menodong, itu uang haram semua. Uang haram semua itu udah nggak berkah uangnya itu. Kalau dikasih sama keluarganya semuanya itu makan uang dari uang haram, dibuat beli baju, kalau dibawa sholat ya masih belum diterima, karena yang beli baju itu dari pendapatan uangnya uang haram. Tapi Sunan Kalijogo itu kan mencuri yang mau dikasih sama fakir miskin. Nah, itu aku nggak tahu, Allahu a'lam itu apa dia yang ngasih sama fakir miskin itu apa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa enggak ya, itu rahasia Allah. Yang karena mencuri itu udah jelas-jelas dosa kan, walaupun Sunan Kalijogo itu mencuri punyanya orang tuanya sendiri, itu kan jelas-jelas dosa, perlakuan itu yang mencuri itu dosa. Tapi yang dikasihkan dari sama fakir miskin itu kan pahala, itu antaranya dapat dosa sama pahala. Yang mencuri dosa, yang ngasih sama fakir miskin itu pahala. Ya itu aku nggak tahu, cuman yang tahu itu cuman Allah. Jangan lakukan mencuri, menipu, karena mencuri, menipu itu, merampok ya, menodong itu perbuatan yang menuju jalan ke neraka. Jadilah kita berusaha lakukan kebaikan, jaga sholat 5 waktunya, sholat sunatnya, puasanya. Ayo kita sama-sama menuju jalan yang menuju ke surga, biar kita ini bisa jadi penghuni surga. Karena surga itu rumah tinggal, tempat tinggal kita yang kita bisa mengerjakan larangan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yang jadi penghuni surga. Ya udah dulu ya, soalnya durasinya udah mau masuk ke 20 menit. Ya semoga bermanfaat yang aku sampaikan, dan aku ucapkan terima kasih yang udah menonton, udah suka, udah support. Aku ucapkan terima kasih, dan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku apa yang aku sampaikan. Udah sampai di sini, sampai berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.